La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa raziquna minasyahidin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, di malam Jumat seperti biasa di Masjid At-Taubah kita mengadakan kajian tahsinut tilawah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, khususnya bagi yang mengikuti program tahsin tilawah di Masjid At-Taubah, serta mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan ditulis suatu kebaikan di sisinya yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji yang disebutkan dalam Al-Qur'an, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhiril hayah dan mendapatkan syafaatul utma di hari kiamat nanti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tema kita pada malam hari ini masih melanjutkan di bab gharaibul qiraah atau ilmu gharib yang terdapat dalam Al-Qur'an, dan mungkin menurut riwayat yang mayoritas kita ikuti yaitu hafaz dari Imam Asim, mungkin jumlahnya sangat sedikit, tapi kita melakukan muqaranah atau studi komparatif atau perbandingan dengan imam-imam lain yang masuk bagian dari qiraat sab'ah atau asyarah sebagai bahan komparatif, sehingga kita bisa menemukan titik perbedaan apa yang menjadi titik mendasar antara imam satu dengan imam yang lain. Baik, di minggu sebelumnya kita kemarin sudah membahas tentang definisi ismam, kemudian macam-macam ismam. Ada ismam bisaut, kemarin sudah dijelaskan. Ismamu harfin biharfin, yaitu ay an yakuna sautul harfaini makhluto ini ma'a ba'dihima ka khalti harfayiz zai wasad, yaitu ismam terhadap huruf dengan huruf. Maksudnya apa? An yakuna sautul harfaini, ada dua suara huruf yang tercampur, antara huruf satu dengan huruf lain, sehingga huruf tersebut diucapkan menjadi huruf lain, seperti riwayat yang disebutkan oleh Imam Hamzah dari perawi Khalaf. Imam Hamzah ada dua perawi, ada Khalaf dan Khalat. Khalaf dan Khalat. Nah, Khalaf ini mutlaknya apa? Setiap lafal sirata itu dibaca ismam, mengismamkan huruf sad ke za, sehingga bacaannya ihtinaz siratal mustaqim. Asalnya ihtinas sirata, dibaca ihtinaz siratal mustaqim, hampir condong ke huruf za. Itu yang bisaut. Yang kedua, bagian dari ismam adalah ismamul harakah. Ini sudah kita bahas di minggu kemarin. Ismamul harakah
Apa itu? Mencampurkan harokat kasroh pada huruf pertama dengan dhammah, dengan membaca harokat dhammah terlebih dahulu sepertiga harokat pada huruf pertama, kemudian baru menyempurnakan membaca kasroh 2/3 harokat. Diulang, mencampurkan harokat kasroh pada huruf pertama dengan dhammah, dengan membaca harokat dhammah terlebih dahulu sepertiga harokat pada huruf pertama, baru menyempurnakan harokat kasroh 2/3 harokat. Dalam Al-Quran ada 7 fi'il itu kata kerja, yang dibaca dengan cara ismam, dan ini terjadi selain riwayat Hafs. Jadi riwayat Hafs untuk ismamul harokah nggak ada. Apa itu 7 fi'il atau kata kerja yang dibaca dengan ismam yang terjadi selain riwayat Hafs? Yaitu di lafal berikut ini, kemarin sudah kita contohkan. Kaifa tuqra bil ismam hadhil kalimat? Ada qila, ghidha, ji'a, hila, siqa, si'a, dan si'at. Teorinya mencampurkan harokat kasroh pada huruf pertama dengan dhammah, dengan cara membaca dhammah terlebih dahulu sepertiga, baru menyempurnakan membaca kasroh 2/3. Qila dibaca kuila, ini qila dibaca kuila, ghidha ghidha, wa qila qa'udu ma'al qa'idin, wa qila ghidha jui'a huila suiqa, bukan suiqa, enggak. Ukurannya sepertiga untuk dhammah dan 2/3 untuk kasrah. Suiqa, sui'a, sui'at, sui'at, mad wajib muttasil, sui'a. Nah, ini yang nggak bisa dipraktekkan di riwayat Hafs, maka kita mengambil perbandingan riwayat imam lain. Yang berikutnya, nah ini yang baru, kemarin 1-2 sudah dipraktekkan. Untuk yang ketiga, ismam bil isyarah. Ismam bil isyarah dibagi 2. Yang pertama, dhammus syafatain bu'aida taskinil harfi indal waqfi, yaitu mengumpulkan 2 bibir ketika membaca sukun pada huruf karena waqaf. Apa maksudnya ini? Mengumpulkan 2 bibir ketika membaca sukun pada huruf karena waqaf. Prakteknya di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, prakteknya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bibir agak monyong gitu ketika posisi waqaf. Fungsinya untuk apa? Fungsinya supaya tahu bahwa harokat nun di sini adalah dhammah. Ini ismam bil isyarah untuk yang pertama. Sama sekali total sukun, tapi dari segi praktek bibir monyong ke depan. Nah, ini bagian yang ketiga, A. Ya. Tadi bagian yang pertama bisaut, ihdinas sirata dibaca ihdinas siratal mustaqim menurut Hamzah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, alaihim dibaca alaihum. Kan nggak ada di riwayat Imam Hafs, nggak ada. Adanya di Imam Hamzah dari perawi khalaf. Itu. Poin yang pertama dari ismam bil isyarah, dhammus syafatain bu'aida taskinil harfi indal waqfi, mengumpulkan 2 bibir ketika membaca sukun pada huruf karena waqaf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
kayak nasta'inu, tapi posisi sukun, karena total nggak boleh mengucapkan dengan suara di ismam tuh. Beda ntar di raum. Nah, ini raum. Lawan dari ismam adalah raum. Raum tuh harokatnya kedengeran bagi orang yang tinggal atau yang duduk di sekitar dekat, tapi dari kejauhan seolah-olah membaca sukun. Itu lawan dari ismam. Yang kedua, B, bagian dari ismam bil isyarah. Untuk poin yang kedua, dhammus syafatain wa dzalika indama yakunu muqarinan li sukunil harfi al mudgham. Mengumpulkan dua bibir ketika bersamaan dengan membaca sukun pada huruf yang diidghamkan. Bedanya dengan yang pertama huruf tersebut asalnya adalah dhammah, tapi karena waqaf menjadi sukun untuk menandakan bahwa itu adalah huruf dhammah, maka dibaca ismam. Nasta'in. Yang kedua, mengumpulkan bibir ketika bersamaan dengan membaca sukun pada huruf yang diidghamkan. Contoh, la ta'manna. Ya, asal dari la ta'manna, ini sudah sebelumnya, tapi mungkin yang kemarin hanya penjelasan ringkas. La ta man na, ini ya, la ta man na, asalnya la ta manu na, la ta manu na, ini asalnya. La ta'manna, asalnya la ta'manuna. Nah, supaya harokat nun yang berharokat dhammah itu kelihatan dan digabung, karena ada dua nun maka diidghamkan, maka cara membacanya adalah dengan memonyongkan, bukan membaca dhammah, bukan la ta'manuna, enggak, tapi la ta'manna, la ta'manna, qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf, la ta'manna ala Yusuf wa inna al-ayah. Ini bagian dari ismam yang kedua, dhammus syafatain wa dzalika indama yakunu munqarinan li sukunil harfi al mudgham. Mengumpulkan dua bibir ketika bersamaan dengan membaca sukun pada huruf yang diidghamkan. Penjelasannya, wa tariqatu lafdhihi, cara melafalkan yaitu antadumma syafataika, engkau mengumpulkan dua bibir inda taskinin nunil ula, ketika membaca sukun nun yang pertama secara langsung. La ta'man, ketika membaca nun sukun yang pertama langsung dimonyongkan. La ta'manna, la ta'manna, bukan la ta'manna. Dari suara ya mungkin kelihatan sama, tapi di sini adalah bil isyarah. Jadi mungkin orang buta nggak bisa menilai ini dibaca ismam apa enggak. Orang buta, nah, yang tahu orang yang melihat, akan disebut dengan al ismamu bil isyarah. Wa ba'da idghamiha idghaman tamman fin nunits tsaniyah, dan setelah mengidghamkan dengan idgham yang sempurna di nun yang kedua. La ta'manna, la ta'manna ala Yusuf. Itu cara melafalkan untuk ismam bil isyarah. Kita langsung mempraktekkan nih di surat Yusuf.
Ini riwayat Hafs nih. Kalau kemarin kita keluar dari Hafs, kemarin riwayat Hamzah, yaitu di sirotol dibaca ziroto, itu Hamzah. Alaihim dibaca alaihum. Ntar yang ada lagi Ibnu Katsir maksudnya alaihum itu karena sejarahnya itu tadi. Kenapa dibaca alaihum? Karena menurut Imam Hamzah riwayat Khalaf, nggak ada hak domir yang digabung dengan mim jamak itu nggak dibaca kasrah, tapi dibaca dhammah menandakan jamak menurut Hamzah. Kalau menurut kita Hafs kan sirat normal, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, normal. Ntar ada lagi menurut Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir hak kasrah tetap, tapi posisi mim jamak ketika wasol harus dibaca silah. Apa silah itu? Panjang. Itu riwayat Kumbul. Cara membacanya sod dibaca sin, so si, siro to kan isti'la. Nah, untuk Imam Ibnu Katsir riwayat Kumbul cara membacanya adalah diganti dengan sin, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu Ibnu Katsir. Ya, khilaf di hak domir. Hamzah alaihum, Ibnu Katsir. Itu kebanyakan di negara mana? Untuk Hamzah, Khalaf dan Khalat kebanyakan di wilayah Afrika. Biasanya kalau di masjid-masjid sebagian di Indonesia itu diumumkan, insya Allah akan membaca riwayat imam ini. Ntar disimak misalnya alaihimu subhanallah, padahal dia nggak tahu rumusnya. Nah, termasuk ini la ta'manna, ini khusus di Hafs. Tanda belah ketupat di atas mana tadi ya? Nah, nih tanda belah ketupat di atas ini menandakan dibaca ismam. Jika belah ketupatnya di bawah menandakan imalah. Nah, ini untuk standarisasi mushaf riwayat Hafs dari Imam Asim, ada tanda-tanda begini. Selain Imam Asim nggak berlaku tanda-tanda ini. Ntar saya bukakan contoh mushaf riwayat Ibnu Katsir misalnya. Ibnu Katsir, contoh yang Ibnu Katsir, mushaf Ibnu Katsir, mushaf biar bisa apa ya, mengetahui titik perbedaan. Riwayah Ibnu Katsir, riwayah Kumbul an Ibni Katsir, Kumbul an Ibni Katsir. Tinggal buka surat Al-Fatihah yang ringan-ringan dulu ya. Beda tulisannya. Beda. Tahmil Utsmani. Tulisan sama, cuma tanda-tandanya beda. Ini tanda-tandanya. Aduh, sorry, ulang. Oke.
Nah, ini riwayat Ibnu Katsir. Maliki dibaca pendek, ihdinas sirata, shotnya dibaca sin. Nah, ini tanda alaihim, sama, rasulnya sama, cuma ada tanda wawu di sini. Nah, apa tanda wawu? Tanda wawu maksudnya ketika wasol dibaca panjang satu alif, alaihimu, tapi ketika waqaf siraton ladzina an'amta alaihim, ketika waqaf. Ketika waqaf sama, tapi ketika lanjut nafasnya panjang, si bukan si ya, sin biasa ya. Siraton ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ini contoh. Hanya mengetahui perbedaan dari setiap imam, apalagi Imam Hamzah. Imam Hamzah kemarin shad itu dikasih tanda ismam, ada tanda za, ismamus shad bizza. Ya. Saya buka yang Imam Hamzah ya. Riwayat Khalaf an Hamzah. Khalaf an Hamzah. Oke, ini perbandingan dengan mushaf riwayat Hamzah. Oke. Belum kelihatan. Nah. Oke. Nah, di sini shotnya tanda kuning. Shotnya tanda kuning. Apa arti tanda kuning oranye? Tanda kuning oranye, ya, di sini disebutkan ismamus shad sautazai. Ya, membaca ismam di shad dengan suara za. Membacanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu perbedaan jika di shad ini riwayat Hamzah dibaca ismam, membaca ismam di shad dengan suara zai. Ismamus shad sautaz zai. Nah, oleh Ibnu Katsir sin shad yang harusnya dibaca isti'la menjadi istifal karena diganti dengan suara sin. Baik, kita mempraktekkan ismam bil isyarah di ayat berikut ini. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Poinnya hanya satu ya. Riwayat Hafaz cuma di ini doang. Hanya satu, yang lain nggak ada. Yang lain terberubah ganti imam, bukan Imam Hafaz lagi. Ya, seperti tadi Imam Hamzah. Tajwidnya beda. Khalaf itu tajwidnya beda. Khalaf salah satu tajwid yang berbeda dengan Hafaz, ketika ada nun mati atau tanwin bertemu wawu atau ya, di Imam Hafaz itu dibaca idgham bi gunnah. Imam Khalaf menjadi idgham bila gunnah. Jadi wa minan nasi may yaqulu, dibaca bila gunnah, may yaqul langsung.
Oke, ini qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Poinnya di la ta'manna ala Yusuf, la ta'manna. Ini gerakan bibir karena bil isyarah hanya bibir yang bergerak, suara nggak boleh kedengaran walaupun sedikit. Nggak boleh la ta'manna, itu enggak. La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Cuma satu, nggak banyak untuk riwayat hafaz. Baik, bersama-sama 1, 2, 3 dari ta'awud dan bismillah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Contohkan sekali. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. 1, 2, 3. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Berikutnya ini nggak ada apa istilahnya, termasuk yang bagian ghoribil Quran itu nggak ada, cuma supaya arti menyempurnakan ayat sebelumnya. Jadi kita baca arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. 1, 2, 3. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Sekali lagi dari qalu. 1, 2, 3. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Berikutnya 1, 2, 3. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Oke, langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Arsil tafkhim arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal. Bentar, untuk ghadan ini ada tanwin bertemu ya
itu masuk ke khoisyum ya. Apa khoisyum itu hidung? Artinya makhrajnya ketika ditutup kok masih berbunyi berarti kurang pas. Ausilhu ma'ana ghadak ghadan yarta' wa yal'ab. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya qalu qa satu alif, lu satu alif. Qalu ya baru panjang 4 sampai 5 harokat. Qalu ya abana malaka lata'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Panjang pendeknya diperhatikan ya. Kayaknya berhari-hari nggak ngaji agak beda nih. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Qalu ya abana malaka la ta'manna. Kurang poinnya di situ. La ta'manna, bukan la ta'manna enggak. Ntar isyarat yang aslinya berupa dhammah, asalnya kan la ta'manuna ini. La ta'manna asalnya la ta'manuna. Nah, nu ini kalau nggak dibaca ismam nggak berfungsi tuh. La ta'manna, la ta'manuna, nu, la ta'manna, la ta'manna. Oke. Qalu ya abana malaka la ta'manuna. La ta'manna, La ta'manuna. bukan la ta'manuna. La ta'manna, La ta'manuna. ya, la Manuna. ta'manna. Cuma untuk ya, nun sukun yang pertama bibir langsung monyong. Monyong apa? Seolah-olah membaca harokat dhammah. Ingat, seolah-olah, bukan serius. Kalau la ta'manuna, nah itu berarti serius nih. Seolah-olah membaca harokat dhammah padahal enggak. La ta'manna, la ta'manna, La ta'lamuna. La ta'manuna. la ta'manna. La ta'manuna. Oke, PR berarti ya. Oke, dilanjut. Qalu ya abana malaka la ta'manuna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Oke, berhari-hari nggak ngasih gerakan bibirnya beda. Baik, dilanjut. Arsilhu ma'ana. Arsilhu ma'ana qadayyar. Dengung. Wadai itu gombi gunnah. Arsilhu Arsilhu ma'ana qadayyir wa wa inna lahu lahafizun. Oke.
Mungkin efek Ramadan, ya, apa istilahnya? Ya, efek liburan, bukan efek Ramadan. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Nasihu, ya, ha, ya, makhraj yang di tengah tenggorokan atau wasatul hal. La nasihun, nasihun. Nasihun. Oke. Boleh? Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Masih kurang. Lanasihun, hun. Lanasihun. Lanjut. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf Yusufa, yu satu alif. ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Sihun. Oke, lanjut. Arsilhu ma'ana tafkhim ya. Arsilhu ma'ana. Bukan hu tapi hu. Hu di sini, hu tulis sini. Nasihun, nasihun. Tapi kalau arsilhu yang dekat dengan dada. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Nah, hafidhun betul deh, ha ya. Tinggal nasihun itu tadi. Oke, terima kasih. Ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Oke. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Oke, terima kasih. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kurang. Sya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna. Oke. Boleh di situ. Nah, mending berhenti di ala Yusuf. Ulangnya di
La ta'manna ala qalu ya abana ma laka la ta'manna. kurang ismam monyong seolah-olah membaca dhammah ta'manna kan tak manu nu ukurannya nu la ta'manna qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Oke. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Oke, silahkan. Makan Katanya terakhir. terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jim, ja. Nah, pas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Qalu ya abana ma ta'manna ala Yusuf la ta'man Bukan tak. la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Nasihun sof sifat sofirnya kelihatan. Nasihun bukan tapi si. Nah, La ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Oke. Arsilhu ma'ana ghadan. Pendek ya. Arsilhu ma'ana. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu satu alif. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu satu alif. Arsilhu ma'ana pendek ya. Pendek satu harokat. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidhun. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala. Monyongnya belum seolah-olah membaca dhammah. La ta asalnya la ta manu. La ta manu. Nah, iya monyong. La ta manna.
La ta'manna. Nah, qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. oke. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa Yamta tafkhim. Yamta bukan yarta, tapi yamta tafkhim. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا. Kurang ya, monyong asalnya mungkin datangnya belakangan ya. La ta'manna, ini asalnya. La ta'manuna, ini asal ya. La-nya di sini la nafi. La nafi ini marfu atau tanda rafanya dhammah. La ta'manuna. Nah, nun dengan nun diidghamkan, tapi tanda dhammahnya harus kelihatan. Dengan cara apa? Dengan cara dibaca isman. La ta'manu. Nah, menjadi la ta'manna ala la ta'manna. Asalnya la ta'manu. Coba baca la ta'manu. Nah, ukuran dhammahnya segitu. La ta'manu. Hanya gerakan aja. Ini yang disebut dengan ismam bil isyarah. Ismam bil isyarah bagian yang kedua, dhammus syafatain wa dzalika indama yakunu muqarinan li sukunil harfi al mudgham. Ya, mengumpulkan dua bibir ketika bersamaan dengan sukun pada huruf yang diidghamkan. La ta'manna, la ta'manna. Oke. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Oke. Arsilhu ma'ana ghadan Ya, sebentar. Yam ini tafkhimnya. Yamta, yam. Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Oke. Baik, itu untuk praktek dari ismam bil isyarah bagian yang kedua. Yang berikutnya, perkara-perkara yang menghalangi ismam. Ada berapa sih perkara yang menghalangi ismam? Misal mau ambil referensi dari kitab, sebagian saya gabung dari beberapa ya. Ada yang Ghayatul Murid fi ilmi tajwid sama Fathul Majid fi ilmi tajwid. Tadi itu surat apa? Surat Yusuf ayat 12. Ayat 11 12. Itu setiap ada tanda itu Ustaz apa? Ya. Oke. Ini tanda apa? Tanda belah ketupat. Belah ketupat di atas menandakan ismam. Belah ketupat di bawah menandakan imalah. Kalau di Al-Quran Mushaf Indonesia ada? Ada, boleh dicek.
Ada sama Ya, juga. sama. Bentuknya sama. Karena yang standar versi yang terbaru untuk mushaf Departemen Agama itu mengikuti standar Madinah. Hanya beberapa yang dirubah, seperti yang di apa istilahnya ya, sesuai dengan kondisi keindonesiaan hukum hamzah. Hamzah kalau di mushaf Madinah kan standar ditulis dengan ada kepala ain ya. Pernah belajar ilmu rasm? Kepala ain dan ini ditemukan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, untuk Indonesia hanya alif aja diberi harokat. Ya, sesuai dengan kondisi keindonesiaan. Nah, ini juga disahkan oleh ulama internasional bahwa setiap negara mempunyai kewenangan untuk menggunakan tanda dhabt. Ad-dhabtu wal ashkal sesuai dengan kondisinya masing-masing. Itu disahkan oleh ulama internasional. Baik, yang kedua atau yang berikutnya, perkara-perkara yang menghalangi ismam. Ini semua ittifaq ulama qiraat. Ada 4 tempat yang dilarang membaca ismam. Imam siapapun tuh, mau sab'ah, mau asyrah atau arba'ata asyar, ketika berurusan dengan 4 ini semuanya ittifaq. Ada 4 tempat yang dilarang membaca ismam. Yang pertama, ketika bertempat pada tak taknis. Apa itu tak taknis? Tak yang menandakan untuk mu'anas, untuk cewek. Contoh, warahmatu. Ini rasam imla'i ditulis begini. Ini rasam imla'i. Rasam utsmani ditulis begini. Warahmatu mana? Nah, nih. Ini yang rasam utsmani ditulis begini. Imla'i ditulis warahmatu. Nah, ketika bertempat pada tak taknis yang dibaca dhammah dan diwakafkan warahmah. Nah, kemudian membaca dengan ismam warahmah. Nah, itu nggak boleh. Ini dilarang membaca ismam. Poin yang pertama, tak taknis dibaca dhammah dan diwakafkan. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Ya, kalau dibaca ayatnya, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyan wa rahmah. Nah, itu yang nggak boleh. Harus biasa wa rahmah. Jangan wa rahmah. Enggak. Ini dilarang. Ittifaq menurut semua ulama qiraat. Yang kedua, ketika bertempat pada mim jamak. Apa itu mim jamak? Mim jamak, mim sebagai tanda dalalah jamak ghaib. Ya, seperti pada hum. Hum ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya, karena nafasnya pendek, berhentinya di hum. Terus dibaca ulaika hum. Nah, itu yang nggak boleh. Biasa ulaika hum, selesai. Bukan hum, enggak. Ya. Ini bagian dari ismam bil isyarah. Ini isyarah, ini isyarah. Yang ketiga, ini perkara yang menghalangi untuk dibaca ismam. Ketika bertempat pada hak kinayah atau hak domir untuk dalalah mufrad ghaib mudzakkar. Oh, ini susah nih. Mufrad tunggal, ghaib yang enggak ada, mudzakkar laki-laki. Ini yang faham bahasa Arab insyaallah paham. Wa'allamnahu min ladunna ilma. Dibaca wa'allamnah. Nah, itu yang nggak boleh. Biasa wa'allamnah. Nah. Yang terakhir, jika bertempat pada huruf ittiqa'us sakinain. Apa itu ittiqa'us sakinain? 2 huruf yang mati bersama pada satu tempat. Dan ini terjadi
selain riwayat Hafiz. Ini bukan riwayat Hafiz ya. Oleh riwayat Hafiz walaqad istuhzi'a, asalnya kan ini harus ditulis. Walaqad ini sukun, ustuhzi'a ini dalam bahasa Arab disebut mabni majhul. Pernah belajar mabni majhul? Belum? Mabni majhul, mabni itu ada dua, ada mabni maklum. Asalnya istahza'a menjadi ustuhzi'a. Ini menjadi ustuhzi'a. Walaqad ustuhzi'a. Nah, menurut sebagian ulama qiraat yang menerapkan aturan naqol, apa itu naqol? Memindahkan harokat. Ya, dhammah ditaruh di huruf shahih, sukun ditaruh di sini. Menjadi walaqadustuhzi'a, walaqadustuhzi'a. Nah, syaratnya jika bertempat pada huruf ittiqa'us sakinain, dan ini terjadi pada selain riwayat Hafiz. Ya. Kemudian membaca walaqad. Nah, itu enggak boleh. Berhentinya di walaqad. Tapi dengan posisi ismam walaqad. Nah, itu yang enggak diperbolehkan. Ada 4 tempat. 1, 2, 3, 4 yang menghalangi untuk dibaca ismam. Oke, sampai sini ada tambahan sebelum waktunya masih sekitar 15-an menit sebelum dilanjutkan dengan raum. Nah, yang itu nomor 1. Nomor 1, oke. Tadi wakaf aslinya tulisannya pakai huruf ta ya? Oke. Aslinya apa? Ini aturan ilmu rosem. Ilmu rosemnya ditulis begini. Iya. Rosem itu yang ditetapkan oleh tim penulis wahyu di zaman pemerintahan Utsman bin Affan. Setelah terjadi khilaf, tulisannya begini. Ya, warahmatu. Ini yang disebut dengan rosem Utsmani. Imla'i, rosem kan dibagi dua ya. Ada rosem imla'i, ada rosem Utsmani. Imla'i, misal menulis warahmatu, ya, imlainya begini. Tapi kalau Utsmani warahmatu sama dengan wa in ta'uddu ni'matallahi. Ni'mah di Al-Qur'an yang standar Rosem Utsmani ditulis begini, ni'matallahi. Ya, ketika diwakafkan ni'mah, bukan ni'mat, enggak. Hanya penulisan, tapi dari segi bacaan normal, seolah-olah emang taknis marbutoh, seolah-olah. Tapi di penulisan rosemnya begini, wa in ta'udu ni'matallahi wa rahmatu rabbika, terus diwakafkan wa rahmah. Nah, itu yang dilarang untuk dibaca ismam. Ada tambahan? Itu berlaku di semua riwayat. Berlaku semua riwayat ini ittifaq semua ulama qiraat. Nggak ada yang melanggar di aturan ini. Yang itunya maksudnya yang wakafnya bentuknya ha jadinya. Rahmah gitu. Biasa warahmah. Ha. Warahmah. Apa kata sebelumnya? Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyan wa rahmah. Ya, ketika wakaf, bukan warahmah. Oke. Susah juga bedainnya ya. Susah. Maksudnya pas kita tanda bacanya tak dengan bacanya Nah, cara membedakan seperti apa? Untuk tak yang begini, tak yang panjang atau yang disebut dengan tak mabsud, ya, ini namanya tak mabsud. Tak mabsud. Tapi berhubung ini pada isim, ya, jika bertempat pada isim maka dihukumi isim yang muannats, ya, isim yang menunjukkan dalalah wanita, muannas.
Tapi jika bertempat pada fiil contoh rahmat itu kira-kira kalimat isim atau fiil, kata benda apa kata kerja? Dan rahmat Allah kata benda apa kerja? Kata benda. Beda dengan fa'alatil wa qalatim ra'atul azizi, dan istri dari al-aziz mengatakan. Nah, mengatakan kira-kira kata kerja apa kata benda? Kata kerja. Wa qalat, bukan ntar ketika diwakafkan gimana? Apa boleh dibaca wa qalah? Enggak. Wa qalat tetap. Tapi kalau ini enggak boleh wa rahmat, enggak. Wa rahmah. Ya. Jika bertempat pada isim umumnya diperlakukan muannas. Jika bertempat pada fiil baru dibaca at, wa qalatim dibaca wa qalat. Itu ya tanda ya. Memang agak susah untuk membedakan ilmu rasm karena ilmu rasm agak lumayan panjang pembahasannya. Mungkin kalau di dunia perkuliahan bisa setahun. Amannya untuk kita yang pemula dilanjutkan ya. Ya, untuk amannya untuk yang pemula udah lanjut aja, tulisannya begitu kita ngikut selesai. Karena dijelaskan alasannya bagaimana? Panjang, bisa alasannya. Ada kenapa alasan kok ditulis untuk hamzah, kenapa ditulis tanda kepala ain. Nah, ini ada maknanya. Ini juga lumayan panjang di ilmu ad-dhabtu wal ashkal, di ilmu rasm Al-Quran. Cukup? Baik, sampai sini dulu. Mungkin insya Allah ntar dilanjutkan di hari berikutnya tentang raum. Ini udah mulai materi yang susah-susah karena mulai penjabaran. Apa itu raum, kemudian aspek-aspeknya apa aja. Nah, ini raum. Contohnya aja. Oke. Hah? Contoh sedikit aja. Contoh sedikit. Apa itu raum? Raum membaca harokat di akhir dengan nada yang pelan sehingga orang yang dekat itu kedengaran, tapi yang jauh enggak. Contoh, Ar-Rahmanir Rahimi dibaca Ar-Rahmanir Rahim. Kedengaran karena pakai mikrofon. Tapi kalau enggak, Ar-Rahmanir Rahim. Kedengaran? Saya baca mi, tapi karena suara pelan, yang dekat kedengaran, yang jauh enggak. Nah, itu sekilas. Penjelasannya panjang. Insya Allah di minggu berikutnya. Kapan al-mawadi' allati yadkhuluha ar-raum, tempat-tempat ya, kapan bisa dibaca raum. Nah, ada beberapa. Insya Allah di minggu berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini udah mulai materi penjabaran ya. Beda dengan yang sebelumnya, itu hanya sekilasnya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.